kita paham bahwa di Kementerian SDM itu yang menangani masalah pengawasan berkaitan dengan umpamanya tuh jumlah industri di Tangerang Raya ini jumlahnya berapa ribu kan gitu. Nah, bagaimana pengawasannya supaya efektif? Nah, gitu. Perhatian provinsi bagaimana di-match-kan gitu, dihubungkan antara sektor strategis satu dengan yang lainnya, juga dengan sektor strategis provinsi, ya, kawasan strategis provinsi, supaya match gitu juga, supaya semuanya nggak berdiri sendiri, ada keterhubungan. Dan kita juga bersama pemerintah kabupaten bagaimana titik-titik itu menjadi kawasan strategis tingkat provinsi maupun kabupaten. Kawasan strategis itu harus dihubungkan, ada hubungan fungsional yang baik gitu ya dengan fungsi provinsi dan kabupaten kota. Ini yang perlu ditingkatkan, yang selama ini seolah-olah berdiri sendiri. Iya kan, seolah-olah nih gitu ya. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Wawan Perdana dalam program Parlementer Corner. Saat ini saya bersama anggota DPRD Banten dari Komisi 4 dengan Pak Tubagus Luai Sobhani. Ya. Demikian anggota DPRD 4 periode nih, seorang yang sangat berpengalaman dan diharapkan bisa membantu, mempercepat dalam proses budgeting, penganggaran, legislasi, dan pengawasan untuk pembangunan Provinsi Banten. Tribuners, kali ini kita sedang membahas topik soal proyek strategis nasional. Ya. Itu Bang. Ya. Saat ini Kemenko Perekonomian sedang menetapkan ada sekitar 12 tuh PSN di Banten, mulai dari jalan tol sampai kawasan industri dan irigasi gitu kan. Nah, saya mau mulai dulu dari Bang Luai soal penetapan PSN ini. Ini memang di daerah itu dilibatkan atau memang langsung diputuskan top down untuk PSN itu seperti apa sih? Bang, ini mekanismenya gitu Bang? Iya. Kalau penetapan PSN ya pasti top down ya. Iya. Top down. Jadi tentu dengan Pak Gubernur terdahulu ya sudah dibincang-bincang. Tapi PSN itu terutama kawasan-kawasan yang dinilai strategis ya. Baik dari segi lokasi maupun sektornya dan subsektornya. Tadi yang disampaikan tadi itu ada kawasan perkotaan, ya, ada kawasan industri, kawasan kreatif di Tangerang Selatan. Iya, betul. Ada pelabuhan, tadi termasuk ada yang untuk bagaimana bendungan, ketahanan gitu. pangan. Iya, ketahanan pangan, kaitannya itu. Terus, nah itu yang dari segi sektornya. Nah di Banten, terutama di Tangerang Raya ini kan PSN, ya kan, terutama untuk perumahan dan permukiman ya sekitar di Kabupaten dan Tangerang Selatan dan Kota Tangerang juga ada, gitu. Termasuk juga kan PIK kan ya kan gitu, sebenarnya kan PIK itu. PIK sudah dikeluarkan yang terbaru ini. Tapi yang itu yang di lautnya kan gitu ya, yang untuk lautnya. Tapi yang di daerah sini kan masih 11 ini kan masih PSN itu. Yang dikeluarkan kan yang lautnya, jangan salah kan gitu ya. Ya gitu. Jadi dari 12 ini memang yang dibutuhkan oleh Banten saat ini, atau mestinya ada yang lain ini, Bang? Ya, memang harus dalam membangun itu kan tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah provinsi saja, oleh kabupaten kota saja, gitu. Ya pemerintah pusat, ya
harus urun rembuk kan gitu ya. Karena memang sejatinya apalagi provinsi kan kepanjangan pemerintah pusat. Ya gitu. Cuma memang ada kelebihan, ada tantangannya yang harus kita perhatikan kan gitu ya di PSN ini. Ya, terutama berkaitan dengan pengawasan. Ya bersama-sama. Contoh ya, di Tangerang Raya ini langsung masuk ke perizinan umpamanya ya. Untuk industri ya, untuk mengambil air bawah tanah umpamanya kan ya. Itu harus izinnya dari pemerintah pusat, dari Kementerian SDM umpamanya. Nah ini kan perlu memakan waktu, ya kan. Kan industri perlu betul jalan terus. Yang kedua adalah bagaimana pengawasannya, kan gitu. Jika pengawasannya, kita paham bahwa di Kementerian SDM itu yang menangani masalah pengawasan berkaitan dengan umpamanya tuh jumlah industri di Tangerang Raya ini jumlahnya berapa ribu kan itu. Nah bagaimana pengawasannya supaya efektif? Nah gitu. Bukan hanya memberikan izin, tapi juga bagian pengawasannya. Berapa air yang disedot dan sebagainya. Nah ini kalau tanpa ada perhatian khusus, ya tanpa ada pengawasan, ya ke depan ya air bawah tanah itu ya semakin mengalami penyusutan, terjadi penurunan permukaan tanah. Ini yang kita perlu waspada dan antisipasi. Bukannya kita berarti kita harus takut, tapi kita harus antisipasi. Iya gitu. Pemerintah pusat jangan hanya memberikan izin, juga bagaimana ini bersama-sama dengan provinsi membagi tugas dan kabupaten kota pengawasannya, pengendaliannya lah. Jadi tidak semata-mata bangun gajah gitu ya? Iya, memberi izin, pengalihan izin tuh tadi ya. Yang tadinya di provinsi sekarang jadi pemerintah pusat, izin air. Artinya mestinya provinsi yang tahu kondisi yang bisa dilibatkan untuk penerbitannya itu. Betul. Lebih dalam lah diajak bicara gitu kan. Pindah provinsi ya baik dinas maupun kabupaten. Kan begitu. Ini yang perlu dijaga lingkungan. Nah, memang di provinsi pun sekarang sedang sudah ada sih rencana tata ulang provinsi mengadopsi juga apa itu yang menjadi kepentingan dalam konteks kebijakan ya. Pemerintah pusat yang berkaitan dengan sektor dan kawasan strategis nasional itu mana yang menjadi perhatian provinsi, bagaimana di-match-kan gitu, dihubungkan antara sektor strategis satu dengan yang lainnya, juga dengan sektor strategis provinsi, ya, kawasan strategis provinsi, supaya match gitu juga, supaya semuanya nggak berdiri sendiri, ada keterhubungan. Misalnya ada satu kawasan nih provinsi support apa gitu seperti itu ya? Salah satunya itu begitu. Jadi umpamanya kita sepakat bahwa jalan tol umpamanya untuk mencapai kawasan ekonomi khusus ya dulu untuk Tanjung Lesung itu kan dibangun jalan tol, alhamdulillah sudah sampai Rangkas Bitung kan, tinggal nanti sampai ke Cileles ya, Cileles gitu, Cikulur. Nah setelah itu baru ke arah itu masih Rangkas ke arah Pandeglang, nanti gitu Unjul dan sebagainya, terus sampai ke Tanjung Lesung. Jadi pemerintah pemerintah kan ada yang melewati jalan provinsi, ya kan. Nah kita gerbang tol di pas keluar itu kita yang berhubungan dengan provinsi, jalan provinsi ya kita siapkan supaya bagus. Aksesnya bagus gitu. Aksesnya bagus supaya jangan keluar atau masuk tol susah. Nah, karena habis dengan kecepatan tertentu atau jalan tol yang bagus, jalan provinsinya jelek dan sebagainya. Dan itu jadi supaya ada keterhubungan. Harus mix gitu jadi. Iya, ada mix itu, ada keterkaitan, keterhubungan, hubungan fungsionalnya jelas lah kan begitu ya. Termasuk juga mungkin dari sisi SDM juga gitu kan. Iya, betul. Dan kita juga bersama-sama pemerintah kabupaten bagaimana titik-titik itu menjadi kawasan strategis
tingkat provinsi maupun kabupaten. Karena disitulah pergerakan terjadi dan tadi menjadi jangan berkembangnya setelah keluar masuk jalan tol di situ, di pintu tol, gate tol itu menjadi sporadis tanpa planning. Pasti di situ diperkirakan ya, ada kawasan perdagangan, industri dan sebagainya di sekitar itu, kawasan dekat-dekat dibuat juga perumahan. Nah gini, ini yang kita harus antisipasi gitu. Nah, balik lagi ke PSN yang ditetapkan terbaru, kalau nggak salah Agustus atau September lalu itu dari 12 PSN itu memang semuanya dibutuhkan atau dari kacamata Komisi 4 melihatnya apa sih yang memang jadi harus prioritas penting itu dan dikawal benar gitu? Iya. Ada hal yang kebutuhan pokok. Ya tadi berkaitan dengan pangan maka irigasi harus bagus, ya kan gitu ya. Sawah kita bagus, aliran irigasi juga harus bagus airnya. Ya kalau kita perhatikan ya, irigasi kita itu kinerjanya gitu ya, atau apa namanya daya air melalui yang dilalui oleh itu hanya di bawah 30% dari irigasi yang ada itu. Berfungsinya hanya di 30%. 30%. Tidak sampai 30%. Ya, nggak sampai 30%. Nah, bagaimana tuh dengan optimal agar menjadi lumbung padi kan harus bisa dialiri supaya si sawah tadi bisa panen setahun 3 kali lah. Ya kita. Nah, ini yang harus kita menjadi, jangan pada saat musim hujan banjir, ya, airnya banyak. Saat kemarau airnya tidak ada. Nah ini yang maka manajemen air itu penting di situ. Itu berkaitan dengan pangan pokok manusia. Kemudian perumahan. Ya di Tangerang Raya kan termasuk perumahan kan gitu ya. Nah rumah kita itu bagi masyarakat ya kita itu kekurangan rumah ya, backlog maupun rumah kawasan kumuh itu diperkirakan mencapai 48%. Di Tangerang Raya? Iya, termasuk di Banten ini. Di Banten? Iya. 48%? 48% backlog sama rumah tidak layak huni, RTH. Jadi, kalau penduduk Banten itu sekarang 12.300.000, untuk mudahnya saja 12 juta lah. Jiwa tapi itu? Iya, jiwa, iya. Kalau 48%-nya tuh tidak punya rumah, kita ngitungnya gampang, 50% aja nanti gampang kurangkan ya. Jadi berarti ada kurang lebih 6 juta yang nggak punya rumah. 6 juta jiwa? Atau hidup jiwa yang nggak punya rumah, kan gitu, jiwa yang nggak punya rumah. Atau tidak layak? Tidak layak. Berarti butuh rumahnya berapa? Ya lebih mudah satu kakak 4-5 orang. Iya. Jadi kalau memang 5 orang ya tinggal 6 juta dibagi 5. Ya. Berapa itu? Jadi ada kurang lebih 1.250.000 rumah yang harus diadakan. Bayangkan saja di Provinsi Banten kurang lebih 1 juta rumah yang harus. Itu persoalannya di pendanaan atau lahan yang kurang tersedia, gimana tantangannya itu Bang? Ya, makanya multisektor di perumahan ini kan ada berkaitan dengan tadi untuk di perkotaan cari lahan susah, mahal, gitu. Ya tentu pendanaan juga, gitu. Untuk itu punya pendanaan. Maka di sektor perumahan ini juga harus menjadi perhatian tuh PSN di Tangerang Raya itu banyak, karena Tangerang Raya itu salah satunya adalah di perumahan itu. Ini yang harus menjadi perhatian. Kebutuhan pokok itu kan ya. Jadi Tangerang aja nih umpamanya ada 3.500.000 penduduk. Ya, kalau 50%-nya nggak punya rumah, ya artinya ada kurang lebih 1.500.000. Ya. Dibagi 5 tadi berarti ada 300.000 rumah yang harus
tersedia sebetulnya. Ngomong kita ideal dulu nih kan ya. Iya. Ya gitu 300.000 rumah. Di mana tuh lahannya sebanyak itu kan gitu. Maka untuk di perkotaan mendatar saja rumah horizontal agak repot. Maka di kawasan tertentu, di perkotaan dan kawasan tertentu ya, itu ya harus rumah bertingkat. Rusunawa gitu. Ya, salah satunya rusunawa. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Dan Ya, gitu. di provinsi ada penganggaran di situ untuk 2026. Berkaitan dengan itu kita fungsinya provinsi kan untuk bagaimana PSU-nya saja. Jadi rumah-rumah yang sudah ada kita perkuat prasarananya. Jadi banyak memang pengembang ya yang sudah habis 15 tahun, 20 tahun ya rumah itu belum diserahkan kepada Pemda. Atau sudah diserahkan Pemda karena saking banyaknya belum terbangun atau jalannya rusak. Ya, maka provinsi bisa masuk ke sana. Betul kewenangan itu kewenangan kabupaten, tapi dengan tadi provinsi bisa masuk karena Undang-Undang tentang Perumahan tahun 2011 itu berkaitan dengan PSU ya, prasarana utilitas kita bisa membangun di situ gitu. PSU itu. Nah, sekali lagi berkaitan dengan PSN sebetulnya cita-citanya bagus, betul. Tapi tadi kawasan strategis itu harus dihubungkan ada hubungan fungsional yang baik gitu ya dengan fungsi provinsi dan kabupaten kota. Ini yang perlu ditingkatkan, yang selama ini seolah-olah berdiri sendiri. Iya kan, seolah-olah nih gitu ya. Itu yang harus menjadi perhatian. Karena kan pemerintah daerah juga selain menjalankan visi misi presiden juga punya kekhasan sendiri gitu ya, seperti itu kan. Betul. Untuk pembangunannya. Betul. Jadi pemerintah provinsi ya sebetulnya kan perpanjangan pemerintah pusat. Yes, itu. Ya, tapi ada tadi kearifan lokal. Ya, kearifan lokal yang harus juga kita dorong kan gitu ya. Harus menjadi perhatian. Gitu. Contoh umpamanya tadi masalah perumahan, masalah pangan ya gitu, irigasi. Nah, kemudian juga masalah bendungan. Ya, jadi ya kita sudah sepakat lah, terima kasih tuh. Ada kita dibangun 2 bendungan. Ya, bendungan Karian di Lebak ya. Bendungan Sidanggala di Kota Serang. Ya. Nah, bendungan Karian itu bisa tanda petik ya mengaliri sungai sampai ke Depok dan DKI kemampuannya, karena dari segi debit airnya memungkinkan. Dan memang secara planning akan mengisi juga bukan hanya untuk Lebak, Serang Timur, Tangerang, ya Tangerang Selatan, Jakarta dan Depok bisa teraliri air dari bendungan Karian itu. Nah, ini yang ini. Ya, kita dorong bagaimana tahun depan tuh sudah semakin konkret. Nah, itu berkaitan dengan sedangkan bendungan di Sidanggala ya untuk Kota Serang dan Cilegon kan bisa dari sana. Selama ini memang Kota Cilegon itu dan industrinya ngambil sungainya dari Rawadanau kan gitu kan, Rawadanau. Nah, supaya ada dari sisi timurnya bisa ambil dari Sidanggala, termasuk untuk Kota Serang sebagai ibu kota provinsi. Gitu. Jangan kekurangan air, ibu kota provinsi. Kalau kekurangan air repot karena tadi kebutuhan pokok tadi, kebutuhan pokok untuk air minum kan gitu. Di samping untuk tadi untuk pangan, untuk saluran irigasi dan sebagainya, untuk kemudian industri dan sebagainya. Ini yang perlu. Sebab kalau tahun-tahun berikutnya, kalau ini air tidak kelola dengan baik, menjadi darurat air nantinya. Sayang itu air tanpa dimanfaatkan secara optimal itu. Sangat minimalis sekarang itu masih minimalis. Kita perhatian terhadap air.
baik itu jumlah maupun kualitasnya. Perhatian kita kurang. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita adalah tadi untuk kebutuhan pokok manusia itu yang harus menjadi perhatian. Terima kasih Bang, bincang kita sangat membuka nih wawasan baru bagaimana memaksimalkan potensi di Banten, bahkan yang menikmati bukan hanya Banten, tapi provinsi tetangga juga. DKI dan Jawa Barat. Begitu Tribuners, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Kita akan jumpa di program yang lainnya dengan tamu yang juga spesial.